Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama saya di Kowal TV Official. Seperti biasa, kita membahas dalam perawatan jinet ya teman-teman. Tapi sebelum itu, yang teman-teman yang gendetres di mana aja yang hari ini merapat ke PH Raja, selamat berlomba. Semoga ada hoki, pokoknya siap membawa burung yang berkualitas, pokoknya untuk adu kualitas ya. Burung yang turun di Piala Raja emang burung yang benar-benar kualitas ya, sudah teruji di event manapun gitu. Hari ini saya nggak hadir di Piala Raja Prambanan karena ya pas kerja, ini nanti kerja siang, jadi tanggung kalau mau main pun juga nggak ada burung yang siap, jadi nggak ada gajuan yang siap buat main di Piala Raja. Kalau tahun kemarin ada eksotis buat ke Piala Raja, tapi belum hoki ya. Kalau yang sebelumnya ada Ramadan lah, itu main di Piala Raja, alhamdulillah dapat juara 5 itu pas saat itu. Berhubung sekarang belum ada gajuan pas kerja ya, nanti kerja ya kita ngomongkan dulu lah. Untuk teman-teman nanti hati-hati di jalan kalau yang berangkat ke Piala Raja, pulang dengan selamat ya gitu. Kemarin juga banyak WA, Om info juga ke Piala Raja nggak hari ini nggak ada gajuan yang siap, waktunya repot juga nanti kerja. Oke, lanjut teman-teman, yang akan kita bahas ini masalah mungkin teman-teman belum pernah mengalami atau mungkin sudah ya. Kalau di Bantul sini beberapa sudah, yaitu masalah untuk nyabut bulu ekor sayap itu loh, apakah perlu atau enggak. Nah itu loh, itu harus diketahui teman-teman ya, kapan misalnya mau jabut, kapan enggak dijabut atau dibalin aja. Nah itu nanti saya jelaskan dengan detail. Dan masalah untuk pencabutan bulu ekor sayap itu harus dengan proses, jadi hati-hati, nanti ada efek baiknya dan efek nggak baiknya dalam pencabutan bulu ekor dan sayap. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan di channel ini setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah langsung aja, kalau untuk masalah pembahasan masalah ekor cendet dan juga sayap itu apakah perlu dijabut, apakah tidak usah dijabut. Nah ini saya jelaskan dari awal dulu, kenapa kok dijabut, kenapa kok nggak usah dijabut. Nah itu apa sih kriteria dalam perawatannya itu gimana, dan efek baiknya itu dan buruknya gimana. Nah itu ini saya jelaskan, kemarin juga banyak yang tanya. Nih teman-teman, mungkin kalau teman-teman pernah melihat lah di video channel saya sebelumnya, atau di Facebook saya, atau di story WA, atau di mana, itu memang sering saya jabut ekor jendetnya, bahkan sayapnya. Itu kenapa? Nah ini tujuannya ini adalah kalau saat nabung ini biar nanti tuntas bareng teman-teman, jadi nggak kelamaan untuk nunggu, tapi
untuk melalui prosesnya nyabut itu kita lihat kondisi. Bisa juga burung itu memang benar-benar mau mabung, bulu tua, kondisinya itu memang benar-benar udah bulunya tua tapi sayapnya itu nggak turun-turun, nggak, ekornya juga nggak turun-turun, karena emang normalnya memang begitu, semua itu nyulam teman-teman, sayapnya turun satu persatu, bahkan dua, kadang tiga, ekornya juga gitu. Nah itu sebenarnya normal, tapi hanya untuk mempercepat aja. Jadi kalau pasnya itu waktunya kalau pas mabung, bulu badannya atau kepala atau mana udah rotok banyak itu kan sayapnya pasti mungkin ada satu dua yang nyulam atau ekor. Nah itu pas bulu badannya itu rotok banyak itu cabut saja nggak apa-apa. Itu efek baiknya nanti saat mabung tuntasnya itu bareng teman-teman, jadi kita nggak kelamaan nunggu, hanya itu aja. Dan kalau efek efek nggak baiknya itu ada beberapa. Satu, itu diamati dulu burungnya, kalau burungnya bandel juga nggak apa-apa, kalau burungnya kurang bandel nanti biasanya getat sama kita jadi takut, tapi kalau yang bandel sama kita malah jadi galak. Itu efeknya begitu. Kadang nanti lihat kita pun kalau yang takut kita takut, tapi nanti itu nggak apa-apa, itu sering waktu nanti dia anu lagi apa jinak lagi sama kita, karena terapinya gini, kalau udah nggak ada sayap, ekor itu kan nggak bisa terbang, kalau nggak ada sayap dia hanya diam, mungkin hanya gerak untuk makan, naik turun, masih bisa loncat naik turun. Nah itu kan kita kasih makan terapi, dia kasih jangkrik sama langsung ke apa ke paruhnya, jadi enggak, dia nanti akan terbiasa, jadi lupa stresnya kalau dia habis dicabut. Itu teman-teman. Jadi untuk misal takut sama kita, membiasakan diri lagi nya begitu, nanti pelan-pelan tuh nanti nggak takut lagi sama kita, gitu aja. Kalau takut misalnya cenderung yang muda hutan atau apa itu sebenarnya cocok untuk menjinakkan. Bahkan murai batu pun saya dulu pernah untuk perawatan murai yang giras yang muda hutan itu saya jabuti sayapnya, lama-lama jinak juga. Sebenarnya manfaatnya buat menjinakkan juga, buat terapi kalau takut motor mobil, jadi dia tidak terbang, dia hanya diam, berarti nanti terbiasa. Sebenarnya itu juga manfaatnya teman-teman, mungkin ada yang belum tahu. Jadi buat terapi dia nggak giras gitu loh, nggak terbang-terbang, tapi salah satu tujuannya hanya kalau saat mabung untuk mempercepat mabung aja. Jadi kalau untuk membuat dia jadi cepat mapan dan nggak giras untuk jenis yang muda hutan atau murai, nah itu dijabut sayapnya itu teman-teman. Sebenarnya sederhana kan, simpel, sederhana, anunya manfaatnya sederhana, efek baiknya begitu. Jadi efek buruknya ya nanti bisa sama kita takut, bahkan mungkin yang bandel yang mengejar kita, tapi nggak apa-apa, itu lama-lama, yang penting kan nanti di lapangan. Yang penting kalau saya mabungnya total, biar total bareng. Banyak teman-teman yang udah merasakan di sini, teman-teman bantu di sini, mungkin bahkan dari luar kota yang WA ke saya juga udah pada berhasil, nabungnya juga bagus, di Ghana juga aman-aman aja, kayak gitu. Karena emang kalau prosesnya seperti itu kita hanya mempercepat, bukan bukan apanya. Kalau nanti nabungnya nggak tuntas juga repot juga, udah rampung mabung ternyata masih ada bulu tua, turunnya susah bulunya, jadi bertahap besok hanya seperti itu. Jadi nyulam, jadi nggak tuntas, mabung nggak tuntas, nyulam lagi, mabung nggak tuntas, nyulam lagi, burung juga di setting susah nih teman-teman, gitu. Jadi apanya seperti itu teman-teman. Dan kalau untuk trotol juga sama, kadang kan kalau saat mabung mau ke pastol itu biar cepat saya cabut, itu sama aja, trotol juga saya cabut, dewasa juga saya cabut. Jadi kita melakukan itu jadi ada tujuan, dan bukan hanya sembarang. Kalau misalnya ada ruji ekor atau nyeret-nyeret ekornya jelek, itu misalnya masih ekornya masih beberapa senti, itu biarin aja, nanti kalau udah kena air nanti dia rapi sendiri, yang penting dia nggak dijiak. Kalau dijiak ekor beda lagi kan, itu biasa. Kalau saat trotol ke pasol itu kadang banyak tingkah, kadang dia turun tembok, kadang dia ruji, itu wajar kalau rusak, itu biarin aja. Nanti kalau ada yang patah ujungnya atau apa itu biarin aja dulu, kalau nanti kan itu masih tumbuh, itu masih tumbuh, tapi lama-lama nanti panjang juga. Kalau patahnya itu nanti
separuh lebih gitu, tapi yang lain udah panjang, itu jabut nggak apa-apa, nanti tapi mau saya nunggu lagi. Nah, kalau saya tak belain aja dulu, kalau memang mau di apa dijabut lagi nanti juga bisa, tapi nunggu lagi kan gitu teman-teman. Jadi nunggu panjang lagi juga mungkin 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulanan itu. Sebenarnya kalau untuk nyabut ekor sayap ekor cendet itu monggo bisa dilakukan, bisa juga nggak apa-apa, tapi kalau saya sering di situ, teman-teman di Bantul juga banyak yang udah segitu, udah seperti itu. Jadi untuk perawatannya kalau habis dijabut sayap ekor itu, kalau sebelum dijabut bisa disemprot dulu, semprot basah sebelum jabut, disemprot pas dibuka sayapnya, disemprot pas pangkalnya itu, terus jabut satu persatu itu. Terus ekornya juga kalau mau dicabut disemprot dulu ekornya, pangkalnya, habis itu dijabut. Nah habis dijabut itu disemprot lagi pas pori-porinya itu biar basah gitu. Habis dicabut udah dikasih EF, habis itu dianginkan biasa, langsung prodong pun nggak apa-apa. Untuk rawatannya wes biasa aja, rawatannya sering diprodong dulu, diablak pun nggak apa-apa, kalau sebentar-sebentar kasih makan. Kalau bunyi bandel nanti habis jabut tetap bunyi teman-teman, kalau enggak ya nanti enggak ya, bunyi pun nggak apa-apa, nanti bunyi sendiri nanti. Kalau udah kondisi macet nggak apa-apa, habis jabut nanti seiring dikasih makan diprodong nanti dia sadar, dia kondisi enak lagi, habis mabuk nanti tetap bunyi kok gitu. Seperti kemarin saya habis jabut yang Tombo Hati 07, bulu ekor nyulam, bulu badan udah mulai rontok lumayan banyak, tak tunggu makin rontok, nah, tak ekusi semua, nanti ada videonya, udah tetap bunyi teman-teman. Jadi monggo kalau mau dipraktekkan silakan, yang sudah kemarin banyak yang sudah mempraktekkan, yang WA saya tanya saja perawatannya mungkin ya, perawatan habis cabut itu gimana. Nah itu seperti ini perawatannya, simpel aja, tetap kasih EF biasa rutin 55, mandi jemurin jarang aja dulu, yang penting nunggu rontok bareng semua gitu aja. Entah mau dimandiin 2 minggu sekali, terus mau di secara santai aja lah, biasa sering dimandi gitu aja. Itu ya teman-teman ya, untuk manfaat atau perawatan di cabut sayapnya dan ekornya itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.